mau sedikit sharing mengenai pengalamanku ketika bergabung bersama Graciana Ministry. Jadi awalnya aku tertarik untuk pelayanan tamborin, namun di situ aku masih memiliki sedikit keraguan karena aku belum pernah mengikuti pelayanan dan juga tidak tahu bagaimana cara bermain tamborin. Nah, singkat cerita, di situ aku memutuskan untuk mencoba menghubungi pengurus Graciana Ministry yaitu Cik Peti. Dari situ ternyata sebelum aku bergabung menjadi tim Graciana Ministry, aku diajarkan dulu bagaimana cara bermain tamborin, gerakan-gerakannya dan juga basic-basicnya oleh salah satu tim dari Graciana Ministry. Selang beberapa minggu setelahnya baru diadakan audisi dan puji Tuhan aku dinyatakan lolos dan dapat bergabung dengan Graciana Ministry. Tidak berhenti sampai situ, setelah itu pun aku tetap dibimbing oleh teman-teman lain dan juga tetap diajari bagaimana caranya sampai aku bisa. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dalam bidang tamborin, tapi tidak memiliki basic sama sekali sama seperti aku, jangan khawatir. Karena di Graciana Ministry banyak teman-teman yang akan membimbing kita sampai dengan kita bisa. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan join. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. In my life, be lifted high now. Be lifted high now. Be lifted high, in my life. Be lifted high now. Be lifted high now. Be lifted high. I call you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. I call you answer, and you came to my rescue, and I wanna be Shalom, nama saya Sela, usia saya 24 tahun. Di sini saya ingin sedikit cerita mengenai pengalaman saya mengikuti tamborin. Dulu waktu kecil hingga SMA, saya mengikuti tamborin. Kemudian saya kuliah dan kerja di luar kota, saya tidak aktif di gereja Isa Masih dan tidak mengikuti tamborin lagi. Kemudian saya dapat kerja di Kudus dan waktu ibadah saya melihat ada iklan pembukaan kelas tamborin. Saya kemudian rindu ingin bergabung di tamborin, saya daftar, menghubungi kontak yang ada. Lalu saya diajar oleh senior-senior yang ada di Graciana Ministry. Senior-senior tersebut sabar dan baik-baik waktu melatih saya, hingga akhirnya saya bisa ikut bergabung pelayanan kembali. Terima kasih. Pokoknya kamu harus ikut join di Graciana Ministry ya.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara. Hari ini kita mendapat tamu dari TPI Muntoran Hadi. Saya lebih erat dan akrab memanggil pendeta muda Hadi dan dia. Jadi nama yang sebenarnya baru saya kenal tadi, yaitu Cahyono Handono Adi. Saudara-saudara, saya minta Pak Hadi akan berdiri, kasih aplaus saudara-saudara. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai pada raya yang kedua ini. Kita rindu agar porsi berkat yang pertama akan kita miliki juga pada saat ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Yesus mengasihimu. Haleluya. Yang rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih aplaus sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Mari buka hati kami Tuhan. Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. I want to see you. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sing again. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy,
Katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Yes, God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Siapa Bapak Ibu? Hallelujah. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Katakan holy. Holy, holy, holy. You are. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy. Holy, holy, holy. You are holy God. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Hanya dekat Allah saja ada damai sejahtera. Dan biarlah sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Dan biar pujian ini menjadi pernyataan iman kita dan permohonan kita siang hari ini. Thank you God. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, telah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, ada rasa tenang, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku
sepanjang hidupku. Hanya dekat. Di situasi yang seperti ini kita butuh kekuatan dan perlindungan Tuhan. Amin. Dikatakan, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Saya ajak jemaat untuk angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan jemaat, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, selalu. Yes, terus lebih dalam lagi. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu Tuhan, ya Tuhan, makin dalam Tuhan. Biar kami memandang kemuliaan-Mu. Haleluya. Dalam hidupku sungguh indah. Katakan sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu dan makin hari makin dalam menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh Tuhan ada dalam hidup kami senantiasa. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Wow. To be with you God. Haleluya. Kami rindu bersamamu terus Tuhan, sepanjang tahun ini. Hanya hadirat-Mu yang kami kejar. Haleluya. Hira baba 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 se. Hina na 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 na. We worship you, oh God. We need you Lord, every single day. Setiap hari kami membutuhkan hadirat-Mu. Hira na 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 na. Hira ba. Hira ba. Jesus, Jesus, we need you God.
dari awal lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Mari jemaat Tuhan yang mengakui kemurahan Tuhan boleh angkat tangan sambil pujikan ini. Kemurahan-Mu, yes God, yes God, lebih dari hidupku. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami butuh kemurahan Tuhan, lebih dari hidup. Bawa lidah to worship you, puji Engkau, kemurahan lebih dari. Mari pujikan dengan sukacita kemurahan Tuhan. Kemurahan lebih dari hidupku. Kemurahan Tuhan, kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari. Kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih, kemurahan-Mu lebih, kemurahan-Mu lebih, kemurahan-Mu lebih dari Ajaib Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kemurahan. Dengan modal kemurahan-Mu saja kami ada.
sampai hari ini. Dengan pemberian kemurahan-Mu saja, kami merasakan kehadiran-Mu. Dengan kemurahan-Mu saja kami bisa menatap hari esok. Dengan kemurahan-Mu kami bisa melihat kekekalan yang sedang kami kerjakan. Ampuni kami yang hadir pada pagi hari ini, yang mungkin masih belum memahami kemurahan-Mu. Kiranya melalui ibadah pagi hari ini, kami mulai menyadari kami tidak bisa hidup tanpa kemurahan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur bila pada siang hari ini Tuhan pertemukan kami di tempat ini untuk kami bersyukur bersama-sama di dalam kemurahan Tuhan. Dan akan kami terima kemurahan Tuhan itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Ya, ini sudah siang sebetulnya, tapi karena belum jam 12, saya mengucapkan selamat pagi. Supaya kita tetap semangat pagi. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan manusia atau yang disebut dengan eksistensi manusia, sejak manusia diciptakan Tuhan selalu menjadi sebuah kebutuhan. Buktinya ketika Hawa berdebat dengan ular mengenai eksistensinya, Hawa tergoda. Hawa lupa bahwa dirinya adalah ciptaan, bukan pencipta. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah pot bunga ini ingin dihargai atau bunga plastik yang diciptakan oleh kita ini ingin dihargai? Tentu tidak. Karena ia adalah ciptaan. Nah, pada siang hari ini, mari kita bersama-sama bergumul tentang bagaimana mengatur hidup ini. Hidup kita ini tidak terlepas dari kerinduan untuk diakui dan dihargai. Bapak psikolog Abraham Maslow mengatakan bahwa salah satu unsur manusia hidup adalah aktualitas, yang di dalamnya manusia ingin dihargai, ingin dicintai, ingin menunjukkan kebenaran yang dimiliki, ingin membuka bahwa ada kemampuan, keyakinan yang harus orang lain lihat. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu adalah memang itu kebutuhan. Tetapi apakah kebutuhan itu juga sebuah keharusan yang harus terpenuhi? Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menjawab dari semua pertanyaan itu, kita baca di 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya di awal mengatakan dan mengutip salah satu pendapat dari Bapak Psikologi Abraham Maslow yang mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia
hidup adalah pengakuan. Betul atau tidak? Ibu-ibu kalau masak terus sang suami atau anak-anak diem saja, enak juga ndak ngomong, ndak enak juga ndak ngomong, ekspresinya dingin, ibu-ibu seneng atau senep? Halo? Jujur, ibu-ibu seneng atau senep? Atau bapak-bapak, ketika pergi jauh dengan hati yang bersuka cita, pulang membawa oleh-oleh, sampai di rumah, oleh-oleh itu kita bawa ke rumah, lalu oleh-oleh itu hanya dilihat oleh anak istri kita. Bapak-bapak gembira? Halo? Seneng apa senep? Tentu bapak-bapak akan kecewa. Ini saya bekerja loh. Bekerja untuk keluarga. Begitu hasilnya untuk menyenangkan keluarga. Keluarga kok enggak ada sambutannya. Keluarga kok dingin saja, terima kasih enggak. Merasakan enggak enak juga enggak. Kira-kira bapak-bapak terluka batinnya enggak itu? Tentu bapak-bapak meraba-raba hatinya mak-mak. Meraba-raba hatinya anak-anak. Salahku apa gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pengakuan merupakan hasrat dasar manusia yang perlu dipenuhi. Sedang sampai batas mana pengakuan itu terpenuhi, kita harus belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah dengan batas kepuasan? Oh, aku itu merasa nyaman, aku merasa puas ketika sesuatu yang saya kerjakan itu mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan penghargaan. Kerja lu hebat. Kerja lu memuaskan. Apakah dengan batas kepuasan seperti itu juga menjadi sebuah kebenaran yang harus kita kejar? Misalnya itu tidak terpenuhi. Apakah hal-hal yang kita kejar tadi justru membuat kita produktif atau justru kita membuat kita terluka? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering ketika kita sudah Kristen lama mengatakan, oh pengakuan itu adalah anugerah. Benarkah pengakuan itu adalah anugerah? Jika pengakuan anugerah, mengapa dalam gereja banyak konflik? Mengapa dalam rumah tangga Kristen banyak konflik? Mengapa remaja Kristen banyak konflik? Mengapa persekutuan doa juga banyak konflik? Lalu, sebatas mana pengakuan yang harus kita kejar? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini, mari kita mulai belajar seberapa jauh hidup kita ini terpuaskan gara-gara diakui, dikasih apresiasi. Saya mau bilang Bapak Ibu, nyamuk ditepuk tangan, mati. Betul? Nyamuk ditepuk tangan, mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang ego, pengakuan dari orang lain memang kita butuhkan. Salah satu bapak psikologi Sigmund Freud mengatakan fungsi ego dalam struktur psikis dan kepribadian adalah menengahi, mengatur, menarik
antara dorongan-dorongan itu yang berisi naluri-naluri yang menghendaki kesenangan atau kepuasan. Artinya Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita merasa gelisah ketika sesuatu yang kita harapkan, entah penghargaan dari suami, entah penghargaan dari atasan, entah penghargaan dari kerabat, kadang-kadang tidak datang. Contoh, tonggo lho, asal aku masak enak, gorenganku osreng mambu, tak anteri, tak kasih. Lah kok kepethuk aku ning pasar lho, kok melengos. Halo ibu-ibu, betul? Ora sadar. Wingi aku masak tidak hanya buat diriku sendiri, ya juga buat tonggoku. Betul, seringkali penghargaan-penghargaan seperti yang kita hendaki, kita kejar. Karena itu membuat kita rasa nyaman. Membuat kita merasa, oh aku hidup kok, ada orang yang menghargai. Makanya Bapak Ibu seringkali di dalam dunia psikologi sekarang diajarkan, anak jangan dimarahi. Anak sering dikasih apresiasi. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam beberapa hal saya melihat anak yang sering diberi apresiasi, memang bagus pertumbuhan psikologinya. Tetapi bertumbuh untuk menghargai orang lain juga tidak ada. Karena akan menjadi orang yang haus akan penghargaan. Kalau begitu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita harus menempatkan kerinduan pengakuan yang kita sebut dengan ego itu? Karena bagaimanapun kalau kita tidak mengerti, tidak tahu cara menempatkan ego, kita akan kebablasan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak hati-hati terhadap ego kita bisa tidak diselamatkan. Saya mau ngomong pelan-pelan supaya kita bisa mengerti dan menempatkan ego kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di titik kritis pun yang paling kritis di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak bisa menempatkan ego justru membuat kita tidak terselamatkan. Pengalaman saya di dalam pelayanan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat kami masih tersisa orang-orang tua yang kini masih hidup. Dan orang-orang tua zaman dahulu untuk eksis ekonomi, kekuatan fisiknya, kekuatan mentalnya banyak ditopang oleh perdukunan, mantra-mantra. Dan itu membuat nyaman buat mereka-mereka itu. Sulit untuk dilepaskan. Karena menguntungkan. Nah, suatu hari saat kami sedang perjamuan kudus, ada jemaat yang sakit sudah 1 bulan di rumah sakit. Hari Jumat itu dibawa pulang karena dokter sudah angkat tangan. Jemaat ini adalah jemaat Kristal Bapak Ibu, Kristen Natal. Jadi hadir di gereja ketika hanya Natal. Ketika hari Minggu mendengar firman Tuhan yang menyentuh egonya, dia mengatakan, Pak Pendeta iki kurang ajar, nyempeti aku. Kuwi mesti pernah ngrungokke sapa tentang aku.
sehingga karakternya sampai tua tidak berubah, Bapak Ibu. Nah, ketika sedang sekaratul maut, kami bersama istri melayani kelepasan. Untuk berbicara dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku diselamatkan. Padahal jadi Kristen sejak saya belum Kristen. Maksud Bapak Ibu, beliaunya ini jadi Kristen sebelum saya Kristen. Itu adalah jemaat awal dari almarhum kedua orang tua saya. Untuk menyebutkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat saya, sudah sakaratul maut, sungguh sulit. Saya ingat kejadian itu, saya ingat juga dengan posisi penjahat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga kami doa kelepasan itu, kami ibadah selesai itu jam 10 pagi. Kami ke sana itu jam 11. Bisa menyebut nama Tuhan Yesus Juru Selamat, itu jam 3:30 sore, Bapak Ibu. Kami bimbing, kami nyanyi, kami berdoa. Terus di sini Bapak Ibu, pelayanan di desa itu. Kalau enggak kuat, padahal waktu itu kami habis ibadah belum makan. Pegangannya luar biasa. Istri kebetulan dikasih Tuhan karunia untuk melihat, oh ada susuk di kaki, kita pegang sama-sama, kita doain, kita tumpangin di kaki, sambil berkata di telinganya, Bapak, terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Diem. Aduh, begitu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Batuk ini, itu panas sekali. Kami beri kompres dengan handuk kecil basah kuyup dalam hitungan 30 detik atau setengah menit, handuk itu kering. Tetap kekeh. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita semua. KTP Kristen belum tentu, KTP Kristen belum tentu, masuk gereja belum tentu. Selama ego kita tidak mau dikerjakan oleh Tuhan, selama ego kita yang penuh dosa ini menghidupi kita, kita akan berjumpa dengan kehidupan kita seperti jemaat yang kami layani. Mau meninggal saja, mengalami kesulitan. Mau menyebut nama Yesus, juga mengalami kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini saya mau mengatakan hati-hati dengan menempatkan ego kita. Jangan sampai pada titik krisis tertentu hidup kita, ego kita justru yang paling peran sehingga ego kita tidak bisa melihat kehadiran Allah. Justru kalau kita bisa melihat di Lukas pasal 23 ayat 37, 38, 36 itu ada penjahat yang di sebelahnya. Justru penjahat yang sebelahnya mengatakan, Yesus, selamatkanlah kami. Dia bisa merendahkan diri, dia bisa merendahkan egonya. Dia di saat krisis perlu juru selamat. Dan Tuhan menjawab, hari ini engkau ke Taman Firdaus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini saya mau mengatakan hati-hati dengan sifat ego kita. Kalau kehidupan kita sehari-hari mengejar pengakuan, maka super ego kita akan menguasai kita dan menomorduakan Allah di dalam hidup kita. Kalau begitu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana anak Tuhan
yang sebenarnya di dalam hidup ini menempatkan ego. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ego penebusan sudah diteladani oleh Tuhan. Tuhan tahu kok siapa orang-orang yang dikeliling Yesus saat Yesus mau mati. Tuhan tahu. Ada si bejo yang dulu sakit, Tuhan sembuhkan. Ada si Koirul yang mungkin dia lumpuh, Yesus sembuhkan. Ini konteksnya saya ambil di Jawa saja. Kalau nama-nama di sana saya tak gawe jeneng sing di luar Alkitab, nanti Bapak Ibu bingung. Yesus tahu orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang telah menerima karunia Tuhan. Orang-orang yang di sekeliling kematian Yesus adalah orang-orang yang sudah menerima pertolongan Tuhan. Yesus tahu. Yesus tahu kalau dirinya dimanfaatkan. Yesus tahu kalau dirinya diprank. Diambil baiknya saja. Tahu. Tetapi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dari sini kita dapat belajar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita memerankan ego kita terhadap persoalan yang datang di dalam hidup kita. Manusia dalam relasinya, manusia dengan hubungannya, dalam keluarga besar, dalam pekerjaan, dalam bergereja, tentu berhubungan dengan orang lain. Kita mungkin tanpa kita sadari, kita adalah orang yang rentan menerima ketidakadilan, rentan mengalami pelecehan, rentan mengalami ketidakpenghargaan, entah dari istri, entah dari suami, entah dari anak, entah dari relasi kerja, entah dari rohaniawan, entah dari manapun, karena memang kita ditempatkan di dalam relasi kehidupan kita, ini relasi yang sehari-hari. Dan tanpa kita sadari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, justru orang-orang inilah yang Tuhan tempatkan untuk mendidik kita. Kita seringkali salah tangkap. Ketika ada orang yang mengecewakan, kita bikin klarifikasi lewat sosial media. Sekarang ada TikTok, ada snack, kisruh dengan mertuanya, bikin video, diklarifikasi melalui video, betul? Jadi aibmu rezekiku. Betul Bapak Ibu? Apakah ini yang harus kita tiru? Apakah kita menikmati perubahan nilai-nilai rohani yang di dunia ini dan kita tiru-tiru? Kleru karo ketua Komsele bikin TikTok. Juara ini rohani, kok begini? Halo, siapa yang sudah pernah melakukan? Jangan angkat tangan. Betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan?
hidup ini, di dalam penebusan ini, Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita. Di dalam hidup penebusan ini, Tuhan tidak hanya menolong kita, tapi Tuhan juga ingin merubah karakter hidup kita. Sakit Pak Pendeta. Ya, memang perubahan karakter itu sakit. Enak makan sate kebo. Betul? Sakit. Karena itu berkaitan dengan ego kita. Berkaitan dengan harga diri kita. Tapi justru itulah yang Tuhan inginkan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, justru itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Halo? Mau dirubah karakternya Tuhan? Ini nanti mesti ada WA ke majelis, wis ojo diundang wis. Pak Pendeta kuwi keras khotbahe. Mosok uang kok ana wong duwe perasaan. Wong dinyek, wong dirugikan kok orang ndak boleh bales. Langsung nanti WA majelis atau Pak Gembala, wis aja diundang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita pahami bersama-sama bahwa dalam hidup ini Tuhan tidak hanya menyediakan mukjizat, tapi Tuhan ingin perubahan karakter dalam hidup kita. Tuhan menginginkan kesempurnaan di dalam hidup kita. Karena saat kita menghadap Tuhan, Tuhan tidak akan tanya, kamu menerima berapa kali mukjizat? Tuhan tidak tanya berapa kali doamu dijawab. Tuhan tidak tanya. Tuhan akan mencatat perubahan karakter dalam hidup kita. Dan perubahan karakter di dalam hidup kita, Tuhan sediakan melalui orang sekeliling kita. Tidak mungkin orang Afrika Tuhan pakai untuk memproses hidup kita yang kasar misalnya. Tidak mungkin. Tuhan tidak akan memakai orang Libya sana untuk merubah karakter kita yang pemarah. Tidak mungkin. Tuhan akan memakai istri kita, anak kita, tetangga kita, teman kerja kita, mungkin rohaniawan kita, mungkin pembantu kita, mungkin ipar kita, orang yang terdekat, yang Tuhan pakai untuk merubah karakter kita. Untuk itu Tuhan sudah mengajari kita, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ego penebusan adalah tidak menggunakan kesempatan membalas untuk membalas, tetapi untuk mengampuni. Ini karya keselamatan Bapak Ibu. Agama Kristen bukan hanya untuk kita pakai untuk mentargetkan pribadi kita kalau kita rohanikan. Tidak. Kekristenan adalah perubahan karakter. Ketika kita sedang mengalami ketidakadilan, ketika kita sedang mengalami penyiksaan batiniah, ketika kita sedang menerima perlakuan-perlakuan orang lain yang negatif, Allah mengajari hidup kita untuk tidak membalas. Artinya, yang Allah mau meminta kita, ketika kita mengalami hal tersebut, bukan menyelesaikan yang di luar. Bukan kita menjelaskan mengapa kita berperilaku seperti ini kepada orang lain. Atau Anda bisa menjelaskan melalui video mengklarifikasi, bukan.
yang Allah kehendaki ketika kita menerima hal-hal seperti itu adalah kita mau dididik oleh Tuhan. Kita mau dengan lembut menerima didikan ilahi supaya kita terbentuk. Supaya kita bisa merasakan perubahan manusia batiniah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mari belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Yuk kita baca di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa toh yang dianggap keuntungan oleh Rasul Paulus? Itu dulu. Apa toh yang dianggap keuntungan oleh Rasul Paulus? Wow. Secara suku, Rasul Paulus adalah suku Bonafit. Suku yang diidam-idamkan supaya terhargai, sehingga baru lahir saja sudah mendapatkan penghargaan. Paulus memiliki intelektual yang luar biasa. Buktinya apa? Rasul Paulus bisa mempengaruhi orang untuk mengejar pengikut Yesus dibunuh. Artinya Rasul Paulus mempunyai power sosial, punya kekuatan daya pengaruh sosial yang luar biasa karena diikuti oleh orang lain. Mungkin Bapak Ibu berharap seperti Rasul Paulus. Mau coba-coba, aku diakui orang lain apa tidak, ikut saja pemilihan ketua RT. Wah, begitu pemilihan ketua RT suara kita mendapatkan 60 orang. Dalam satu RT itu 60, kita mendapatkan suara mutlak. Oh, Twitter, Instagram, Facebook, WA, apalagi Telegram, langsung kita penuhi. Puji Tuhan, saya dipercaya oleh warga menjadi ketua RT. Betul atau betul? Betul atau betul? Atas kemurahan Tuhan saya dipilih oleh seluruh warga. Tapi sebaliknya ketika kita ikut pemilihan RT, warganya 60, yang memilih kita 3-5 orang. Berani kita mengupload? Halo? Berani Pak, tapi dengan kata lain. Wah, orang tidak tahu diuntung. Sudah ku beri A, ternyata milihnya si B. Sudah tak beri si Z, tak beri mobil, tak beri. Wah, ketua RT suapnya mobil Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu akan merasakan itu. Itu juga yang sedang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus memiliki, kalau di dalam ilmu sosiologi, Paulus memiliki modal sosial. Modal sosial suku yang tinggi, modal sosial pengikut, modal sosial relasi. Tapi itu semua dianggap rugi setelah bertemu dengan Kristus. Siapa sih yang tidak kepingin ketika jalan dilihat orang banyak, terus orang mengatakan, bisi-bisi, kuwi lho, orang hebat. Siapa sih tidak ingin? Tapi oleh Rasul Paulus mengatakan itu sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bahkan di ayat
8 di Filipi pasal 3 ayat 8 itu, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Orang lain mengejar pengakuan, Rasul Paulus justru menganggap pengakuan itu sampah. Kalau sampai di titik sini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sudah bekerja keras, tiba-tiba diomel orang lain, justru atau pekerjaan Bapak Ibu tidak dihargai atau dirusak, saya mau tanya pada siang hari ini, masihkah Bapak Ibu marah? Masihkah Bapak Ibu merasa kecewa? Sampah itu Bapak Ibu. Setelah kita mengenal Kristus, semua yang kita anggap untuk menyamankan diri itu ternyata sampah. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita dapat belajar bahwa ego tidak tergantung kepada modal sosial yang sudah kita miliki, seperti Rasul Paulus. Ego kita tidak tergantung lagi kepada predikat yang kita sandang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya seringkali dalam hidup sehari-hari kadang-kadang berpikir ada dunia terbalik. Yang saya maksudkan dunia terbalik begini Bapak Ibu, banyak anggota dewan itu menjadi terhormat karena ada yang membuat terhormat, betul? Saya ulangi lagi. Banyak anggota dewan yang terhormat karena ada yang membuat terhormat. Tapi faktanya Bapak Ibu yang kita kasih oleh Tuhan, apakah benar-benar ketika anggota dewan sudah jadi dewan tadi menghormati orang-orang yang membuat dia terhormat? Halo? Seberapa jauh itu menjadi jiwa seorang anggota dewan? Atau sekarang kita, Bapak Ibu yang dikasihi, di dalam dunia pelayan, seringkali kata pelayan yang sebetulnya rendah, ketika masuk dalam kehidupan rohani, kata pelayan menjadi predikat yang terbalik. Predikat yang, oh aku pelayan, aku harus dihargai, aku harus dilayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita dapat belajar, itu sampah. Itu sampah setelah kita kenal dengan Kristus. Mulai hari ini, kalau kita masih tersinggung oleh hal-hal penghargaan, mari kita bersama-sama mengoreksi, oh berarti egoku belum ada di dalam penebusan Tuhan. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ego kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kita sudah dikembalikan kepada ego seorang ilahi. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, kita baca di Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ego yang penuh dosa ingin mementingkan pengakuan, pemuasan. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Sudah selesai. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memang betul-betul pengikut Kristus, kita sebetulnya sudah selesai dengan ego-ego yang mencari kepuasan.
ego-ego yang sedang mencari penghargaan. Harus selesai. Dihargai tidak dihargai tetap melayani. Disayang tidak disayang tetap menyayang. Amin. Diterima kasih tidak diterima kasih tetap memberi. Dikecewakan atau tidak tetap mengampuni. Ini target ego yang sudah diselamatkan. Ini adalah target ego yang sudah menerima salib Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mari kita bersama-sama bisa merenungkan itu semua di dalam hidup kita. Ketika Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika dia menghadapi sakit penyakitnya yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh, rasanya jenuh Rasul Paulus. Tapi pada titik klimaks di dalam doanya di 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Rasul Paulus menulis, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau Bapak Ibu sebagai Rasul Paulus, kira-kira Bapak Ibu bagaimana perasaannya? Ketika Rasul Paulus minta kesembuhan, Tuhan justru menjawab, cukuplah kasih karuniaku. Padahal Rasul Paulus berbicara, Tuhan aku kirim mujizat. Mungkin sama dengan kita. Ketika kita sedang dalam kesulitan, Tuhan tolong. Tuhan menjawab dengan santai, cukup sudah karuniaku. Masih percaya Yesus? Halo? Masih percaya Yesus? Halo? Bohong. Justru inilah titik ego yang produktif. Ego yang mempunyai karakter, justru disinilah. Yaitu ego yang bertemu dengan kasih karunia. Di mana sebuah kesulitan bukan sesuatu yang menghancurkan. Ketika bertemu dengan halangan bukan berarti sesuatu yang menghambat. Ketika bertemu dengan sakit penyakit bukan sesuatu yang harus segera disembuhkan. Justru di saat kelemahan itulah tempat kita, ego kita belajar bergantung dengan kasih karunia Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ego kasih karunia adalah ego yang tetap tenang di dalam badai. Ego yang tetap adem di dalam fitnahan. Ego yang tetap menebar kasih di dalam penolakan. Ego yang mampu memperlihatkan kehadiran Allah di dalam hidup ini, walaupun kesempatan yang kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ego kasih karunia adalah di mana di dalam sesuatu yang tidak melihat apa-apa, tetap masih melihat Allah sebagai satu-satunya jawaban. Memang sulit Bapak Ibu, tetapi kalau kita mau hidup di dalam ego kasih karunia, kita akan bisa menari-nari di tengah badai. Kita bisa bersuka cita di dalam kesesakan. Kita masih bisa berharap di tengah kepetangan. Kita masih bisa berharap di tengah kegelapan. Karena kita melihat kasih karunia Allah hadir di dalam hidup kita. Siang hari ini kami yakin hidup kita tidak jauh berbeda. Kita masih manusiawi,
Selalu saja kita mungkin merasakan siang hari ini kegelapan, keputusasaan. Tapi Bapak Ibu, pada siang hari ini, salibkan egomu, terimalah ego kasih karunia, dan berjalanlah melihat Allah di dalam kegelapan. Bersukacitalah di dalam penderitaan. Bergembiralah di dalam keputusasaan. Itu adalah ego kasih karunia yang harus kita miliki. Sehingga kita menjadi orang-orang yang gagah berani. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita minta kepada kasih karunia Allah. Kami mohon tim musik bisa membantu. Haleluya. Menyanyikan Tuhan ku percaya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku.
siang hari ini Engkau meyakinkan kami bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Manakala kami harus diperhadapkan dengan sebuah ego setiap saat, setiap waktu, yang akan sangat mempengaruhi tentang sikap hidup kami, yang justru akan merugikan atau menguntungkan dalam masa-masa hidup kami. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau sudah meyakinkan kami, ketika kami sudah Engkau tebus, ketika Engkau sudah menyelesaikan karya-Mu bagi hidup kami masing-masing, maka perubahan karakter itu yang terjadi dalam hidup kami. Maka pemulihan demi pemulihan itu yang sedang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Maka ada hal-hal yang baik menurut cara pandang Tuhan itu justru yang terjadi dalam hidup kami. Berikan kemampuan kesanggupan bagi kami untuk menaklukkan dan meremukkan ego kami, pribadi lepas pribadi, sesuai dengan kasih karunia Tuhan atas hidup kami masing-masing. Kuatkan, teguhkan kami, supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru muncul, yang baru terbit, yang baru datang secara terus-menerus, setiap saat, setiap waktu. Kami ucap syukur buat orang-orang yang secara daging merugikan, melemahkan, membuat mungkin down. Tetapi hari ini Engkau berkata, orang-orang seperti itu bisa Engkau pakai untuk membuat kami bisa tetap berdiri dan tetap berpegang dan berpengharapan di dalam Engkau. Berkati hidup kami. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami semua Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Tuhan akan pakai di tempat di mana Tuhan tempatkan untuk menyatakan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah jemaat komunitas yang ada di Wonogiri. Terpujilah Engkau, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Siang hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali mengikuti ibadah ya di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, mohon kesediaannya bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara-saudara sekalian. Ada di atas, ada satu. Puji Tuhan, selamat datang. Tuhan memberkati, kita kasih aplaus saudara ya. Puji nama Tuhan. Ya, mungkin ada yang di bawah. Baik, kalau tidak ada, hari ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 yang ada di Warta. Kalau toh ya ada di antara Bapak Ibu yang berulang tahun walaupun namanya tidak tercantum di Warta, bisa berdiri, silahkan berdiri. Dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 ya Januari. Dipersilahkan. Puji nama Tuhan. Ada satu. Yang lain? Oke. Berikutnya. Yang tidak tercantum di Warta pun tidak apa-apa. Saudara dipersilahkan berdiri. Kita akan sama-sama berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun. Yang di atas. Ya. Besok minggu depan baru ulang tahun ya. Oke. Baik, kita akan bersama-sama dukung di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini mereka ada, itu karena berkat kasih karunia Tuhan. Langkah demi langkah yang mereka sedang jalani, itu merupakan wujud kasih karunia Tuhan atas hidup mereka.
atas rumah tangga, pekerjaan, untuk kesehatan, untuk apapun yang sedang mereka geluti hari-hari ini. Kami percaya di hari ulang tahun jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, mereka mensyukuri di tengah-tengah masa pandemi sekalipun mereka tetap menikmati akan kemurahan Tuhan dalam seluruh aspek hidup mereka. Engkau tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sehingga di hari istimewanya mereka akan makin mengucap syukur karena begitu banyak berkat kemurahan Tuhan atas hidup mereka. Kalau sampai hari ini kami masih bisa menikmati perjalanan hidup ini, Tuhan, kami tahu bukan hal yang mudah, tetapi bersama dengan Tuhan Engkau memampukan mereka. Engkau mengerti yang terbaik buat mereka yang berulang tahun. Tuhan akan menggenapi, Tuhan yang akan menyatakan, Tuhan yang akan menyalurkan berkat kasih karunia-Mu di dalam hidup mereka. Mulai siang hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa hadir di tempat ini. Kiranya berkat damai sejahtera itu akan ada dan tetap ada di dalam kehidupan kami untuk seterusnya dan selamanya. Engkau sudah memakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami semua, baik ibadah pertama maupun yang kedua. Dan sebentar hamba-Mu akan meninggalkan kami untuk pulang ke Ngontorati. Kami mohon agar supaya Engkau sendiri Tuhan yang memimpin dan menyertai akan hamba-Mu. Sebagaimana Engkau sudah menghantar hamba-Mu sampai di tempat ini, kami percaya Engkau sendiri yang akan memimpin dan menyertai serta memakai hamba-Mu lebih heran pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa kalau saat ini ada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang tidak memungkinkan mereka bisa hadir baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau sendiri yang akan menjamah. Sebab kami tahu bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Oleh karena itu kami boleh menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan mereka yang saat ini masih atau sedang dirawat di rumah-rumah sakit, kiranya Tuhan juga yang akan menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera dan sukacita, sehingga pengharapan di dalam Tuhan bukan pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan yang pasti. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami, baik itu untuk kesehatan kami maupun untuk berkat-berkat yang mampu dan bisa kami kembalikan, yang menjadi harga milik Tuhan maupun persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini menjadi berkat bagi PPI maupun di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bukan hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Karena pada hari ini kami boleh menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing.
Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. the eyes of my heart. I want to see